ketemu Tiara yang tugas di call hari ini ya. Dengan Ibu siapa? Saya Nonya, Ibu Nonya. Ibu Desi, Ibu Desi. ada yang bisa dibantu Ibu Nonya? Iya, gini dok, ini kakak saya. Jadi gini, udah 1 minggu ini dia susah tidur. Ya. Tapi 3 hari ini emang nggak tidur sama sekali dok. Ya. Jadi susah tidur sudah 7 hari ini, tidak tidur sama sekali 3 Iya. hari ini ya Bu ya. Iya. Sebelumnya pernah seperti ini? Enggak pernah ya. Nah, selain itu apa keluhannya yang lain? Dia katanya dia ada yang membicarakan dia, terus ngomongin dia terus. Kemudian iya dia nggak mau keluar rumah, diam di dalam rumah aja gitu kan, bermain curiga aja gitu. Juga aja ya. Berarti ini kan 7 hari ini ya Bu Iya. ya, sebelumnya tidak pernah ada. Iya. Ada kejadian apa ya sebelumnya? Ini 2 tahun yang lalu sih suaminya di PHK. Terus akhir-akhir ini dia juga yang di PHK. Terus jadinya juga nggak ada pesangon. Jadi ada masalah ekonomi. Iya, gitu. iya. Saya ngobrol sama ini dulu ya. Ibu Desi ya. Iya. Saya Mutiara ya Bu ya. Ibu boleh tahu umurnya berapa? 42. 42. Sudah berkeluarga? Sudah. Sudah. Berapa orang anaknya? 3 3. Rumahnya di mana Bu? di Tunggu Hitam. Tunggu Hitam. Nah, keluhannya apa yang terasa nih Bu? Apa saya sehat aja? Saya sehat aja ya. Jadi kira-kira memang nggak perlu dibawa ke sini. Iya. Ya. Tadi menurut kakaknya, adiknya yang bilang ibu susah tidur. Gimana tidurnya? Yang nggak mau tidur aja, soalnya saya takut, Bu. Takut. Iya. Ya. Takutnya apa yang bikin takut? Saya takut soalnya ada yang membicarakan saya. Dia aja ceritanya direk aja semuanya, Bu. Jadi ibu mendengar Iya, suara dia ya. tertawa-tertawa. Itu terdengar di telinga. Iya, jelas. Ada orangnya? Nggak ada. Nggak ada. Ibu lihat orangnya? Nggak. Ada. Nah, ada yang terdengar ya Bu ya, dan itu buat ibu nggak nyaman ya. Iya. Pasti nggak nyaman kita jadinya ya. Suaranya terdengar itu kapan aja Bu? Sering. Sering. Iya, Pagi, apalagi malam. malam. Jadi malam itu agak sering ya, Iya. makanya susah tidur ya. Kira-kira udah berapa hari ibu ngalaminnya? Udah 1 minggu, cuman 3 hari ini yang lebih sering. Gitu, jadi agak berat ya Bu. Iya. Nah, selain dengar suara itu, apa lagi nih yang bikin ibu nggak nyaman? Saya sering diikutin. Ikutin. Siapa yang mengikuti? Ada yang ngikutin terus kayak memata-matai gitu. Lihat orangnya? Enggak. Enggak, tapi rasanya Iya. gitu ya. Yakin ibunya? Yakin? Yakin ya. Sepertinya kayak tadi saya masuk, dia ada Oh, di belakang ngikutin. ikutin ya. Nggak ada. Kamu aja nggak lihat. Oh iya ya. Jadi kayaknya emang gak nyaman ya Bu Iya. jadinya ya. Kegiatan sehari-hari di rumah apa sekarang Bu? Nggak ada. Gak ada ya. Lalu tadi kan jadi ada takut ada yang ngikutin kayak keluar rumah gitu, gimana ibunya? Takut. Takut jadinya ya. Nah, apalagi Bu keluhannya yang lain? Iya, kakak memang nggak ada keluar rumah. Gak ada lagi. keluar Iya. rumah ya. Makannya gimana? Tidak mau makan, Oh, gak mau makan. Apa yang bikin Itu. kamu makan? Ya nanti kalau diracunin gimana? Diracunin. Iya. Taunya dari mana? Iya, dari orang-orang yang ngikutin saya tuh. Oh, jadi kira-kira nih Bu, apa sih alasan mereka ngikutin ibu, niat jahat sama ibu? Dia marah sama saya. Marah. Iya. Marahnya karena Mungkin iri atau gimana? seperti itu Iya. ya. Jadi sebelumnya nggak pernah seperti ini ya? Belum dong. Belum ya. Di keluarga ada yang sakit seperti Nggak ini ada. juga? Nggak ada. Lalu ada sakit-sakit yang lain nggak? Seperti misalnya sakit gula, sakit tekanan darah tinggi. Ada dong. Ada ya. Kakak ada darah tinggi. Oh, gitu. Sudah lama? Sudah. Minum obatnya teratur? Enggak Enggak ya. Pernah dirawat di rumah sakit nggak karena sakit-sakit yang lain? Enggak. Enggak ya. Jadi ibu ada darah tinggi ya. Ada nggak minum obat yang bukan dari dokter? Enggak ada. Enggak ada ya. Nah, sejak sakit ini berarti banyak di rumah ya. Iya. Terus suaminya sama anak-anaknya gimana melihat kondisi ibu Desi ini sekarang? Iya, khawatir juga dong. Khawatir juga Iya. ya. Setahu ibu ada masalah dengan keluarga suaminya kayak yang lain, teman-temannya?
Enggak ada. Iya, cuman ya itu karena dia PHK dan dia juga baru di PHK. Sama juga ya. Sehari-hari nih sebelum sakitnya Ibu Desi ini orangnya seperti apa ya Bu ya? Kakak emang pendiam juga dok. Pendiam Hmm, juga, dia ya. emang kalau ada masalah ya emang diam juga. Tapi berteman apa nggak ada masalah ya? Emang jarang berteman. Oh, jarang Ya, berteman. kalau kumpul keluarga besar nggak begitu, nggak suka juga. Nggak Ya, suka juga. cuma dia keluarga aja. Nah, Ibu ini ada beberapa pemeriksaan yang mau saya lakukan. Kira-kira Ibu bersedia? Iya. Nah, Ibu sekarang kira-kira kita lagi ada di mana nih? Rumah sakit. Rumah sakit ya. Ini siapa yang menemaninya? Adik. Adek. Tadi jam berapa berangkatnya? Pagi. Pagi ya. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa tadi? Lontong. Lontongnya. Ada kenyang ibunya? Kenyang. Kenyang. Nah, Ibu ingat nggak waktu itu SMA-nya tahun berapa? 97. 97. Masih ingat dengan teman-teman SMA-nya? Masih. Masih. Boleh sebutin namanya siapa? Si Anang. Itu waktu SMA itu ada masalah nggak ketika sekolahnya? Pernah tinggal kelas atau apa? Enggak ada. Enggak ada, Iya. ya, cukup lancar ya. Lancar. Bu, ya. Nah, tadi kan Ibu SMA-nya di Padang tadi ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih di rumah, Ibu biasanya kegiatannya sehari-hari apa aja? Kalau sekarang nggak ada. Enggak ada ya. Kalau dulu sebelum sakit Saya kerja kerja ya. Apa tuh kerjanya Bu? di pabrik, guru pabrik. Dulu pabrik ya. Dari jam berapa aja tuh kerjanya? Dari pagi sampai sore. Iya. Jadi katanya kan sudah berhenti ya. Iya. Gimana perasaannya setelah nggak bekerja? Sedih, Bu. Sedih ya. Sedihnya setiap hari dirasakan? Enggak. Oh, enggak. Atau selain sedih pernah nggak merasa senang berlebihan? Enggak juga. Enggak juga ya. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan tentang keluhan Ibu Desi yang lain? Iya, cuma itu aja Itu dok. aja, Iya, ya. dia cuma dapat memastikan ada orang yang ngomong sama dia, ngomong jahat-jahat, kadang-kadang mau meracuni. Saya lihat nggak ada orang, dan nggak ada. Ada. Iya. Nah, jadi itu mengganggu Ibu ya. Iya. Besok misalnya ada suara seperti itu, coba ditutup telinganya, terus dilawan suara-suaranya ya Bu ya. Saya akan menunjukkan 3 benda sama Ibu. Nanti Ibu kalau ingat benda tersebut, nanti akan saya tanyakan kembali ya. Ini apa Bu? Bukan. Pulpen. Kali ini Bunga. bunga. Dan saya pakai ini apa? Kacamata. Kacamata ya. Nah, itu bisa bantu saya untuk mengartikan peribahasa berikut ini. Ada udang di balik batu, kira-kira artinya apa? Ada maunya. Ada maunya ya Bu ya. Terus Ibu bisa bantu saya untuk membuat jam, yaitu lingkarannya ya Bu ya. Terus jam 3 sore, lengkap dengan jarum panjang dan jarum pendeknya. Jam 3 sore, Bu. Jam 3 sore ya Bu ya. Ini jarum pendek dan panjangnya ya. Boleh Ibu sebutkan lagi benda yang saya tunjukkan tadi kepada Ibu? Bunga, Mhm. kacamata, Iya. pulpen. Pemeriksaan daya ingat Ibu masih cukup baik ya Bu ya. Jadi dari pemeriksaan pada Ibu Desi kita temukan adanya gejala ada yang menjahati ya Bu Iya. ya. Terus ada kayak pengalaman mendengar suara bisikan tadi ya, Iya. lebih kurang sudah 1 minggu ini ya. Nah, kondisi ini kita sebut dengan seperti akut. Jadi membutuhkan pengobatan ya Bu ya, supaya tidur itu lebih nyaman. Jadi kalau tidurnya nyaman, tentu bekerjanya juga lebih nyaman ya. Jadi nanti secara teratur, misalnya belum ada perubahan, nanti kontrol lagi ke sini, kita evaluasi lagi keluhan Ibu berikutnya ya. Terus kira-kira ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya. Oke.
Iya, ya nanti saya resepkan obat, nanti obatnya diminum secara teratur ya Bu Desi ya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih dok. Wawancara dan pemeriksaan psikiatri. Pemeriksaan psikiatri itu dibandingkan dengan pemeriksaan untuk gangguan lainnya itu ada suatu perbedaan. Jadi jika kita lihat adalah untuk gangguan kondisi medis umum, misalnya kayak gangguan penyakit dalam, pemeriksaan bedah atau pemeriksaan obstetri ginekologi, di mana di sana akan ada anamnesis, yaitu untuk mengetahui riwayat dari penyakit pasien, lalu disertai dengan pemeriksaan fisik. Sedangkan dalam pemeriksaan psikiatri, selain dari wawancara untuk mengetahui riwayat penyakit pasien, disertai oleh pemeriksaan fisik, ditambah adanya satu pemeriksaan, yaitu pemeriksaan status mental. Pemeriksaan status mental adalah pengamatan kita secara keseluruhan mengenai pasien, mulai dari penampilannya, cara berpikirnya, status emosionalnya, dan perilakunya. Jadi perbedaan untuk pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan medis umum adalah di mana pemeriksaan psikiatri akan ada satu pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan status mental. Pemeriksaan status mental ini adalah meliputi bagaimana observasi kita pada pasien selama wawancara. Jadi, pemeriksaan status mental ini tidak akan terlepas di dalam wawancara psikiatri. Jadi, pemeriksaan psikiatri akan meliputi anamnesis dan pemeriksaan status mental. Jadi, ini dia pemeriksaan psikiatri terdiri atas anamnesis, ada pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan internis dan neurologis, ada pemeriksaan status mental, pemeriksaan tambahan bila memang diperlukan, ada indikasi untuk pemeriksaan tersebut, dan formulasi diagnostik. Anamnesis kita bisa mendapatkan nanti ada autoanamnesis pada pasiennya sendiri tentang keluhan penyakitnya sekarang, bagaimana perkembangan penyakitnya, lalu bagaimana riwayat hidupnya. Dan pada beberapa kasus, misalnya adalah seperti kasus psikotik, yang terutama psikotik akut, maka kita akan membutuhkan ada nama anamnesis, yaitu wawancara dengan keluarga atau dengan pengantar pasien ini. Ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang kita dapatkan dari pihak keluarga atau orang lain yang mengenalnya. Yang mana tujuannya salah satunya adalah untuk mengkonfirmasi gejala dari pasien. Jadi misalnya seperti pasien psikotik itu biasanya didampingi oleh keluarga, tapi pasien non-psikotik, misalnya gangguan depresi atau gangguan cemas, itu pasiennya bisa saja datang sendiri sehingga mungkin kita hanya membutuhkan autoanamnesis. Nah, kalau pemeriksaan status mental adalah gambaran keseluruhan tentang pasien ini yang kita dapatkan dari hasil observasi kita selama wawancara dan kesan yang kita tangkap selama wawancara. Jadi ketika kita sedang melakukan wawancara psikiatri mengenai riwayat penyakit pasien ini, kita sendiri sebenarnya sedang melakukan observasi bagaimana pasien itu merespon pertanyaan kita, bagaimana status emosional pasien pada saat kita memberikan pertanyaan, bagaimana proses berpikir pasien terhadap pertanyaan kita dan menjawab pertanyaan kita, bagaimana sikap perilaku yang ditampilkan oleh pasien itu pada saat wawancara psikiatri. Jadi sekali lagi status mental ini tidak bisa terlepas dari wawancara psikiatri. Karena wawancara psikiatri ini adalah pemeriksaan yang paling penting di dalam pemeriksaan psikiatri. Untuk wawancara ini kita tujuannya adalah untuk membina raport hubungan antara dokter dengan pasien, yang mana jika sudah terbentuk suatu raport yang baik, maka pasien akan nyaman untuk menceritakan keluhan-keluhan yang dirasakannya. Dan di sini pasien nanti bisa merasakan bahwa dokter sebenarnya memang bertujuan untuk membantunya. Lalu juga tujuan wawancara psikiatri adalah untuk menilai status mental pasien dan juga menegakkan diagnosa dan juga rencana tata laksana yang akan kita berikan pada pasien. Wawancara yang efektif adalah natural seperti kita ngobrol, bercakap biasa, jadi tidak terlihat bahwa dokter ini sedang memburu gejala, sedang mencari gejala, lalu dokter bersikap empati, tidak menghakimi, jadi kita bisa tahu kira-kira
apa yang dirasakan pasien ini, namun tidak sampai terlarut. Kita mendengar aktif dan sensitif. Jadi ketika pasien mengutarakan keluhannya, kita tidak hanya sekedar mencatat, tidak hanya sekedar oh ini gejalanya ada, tapi kita berusaha untuk mendengarkannya dan meresponnya. Jadi sensitif terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien. Nah, saat wawancara kita berpikir biologi, kira-kira penyebabnya apa, penyebab organiknya, psikologi, bagaimana sih kepribadian pasien ini, dan sosial, bagaimana sih lingkungan sosialnya, baik internal eksternal, mempengaruhi kondisinya sakit saat ini. Jadi prinsip untuk wawancara psikiatri adalah kita gunakan pertanyaan terbuka, hindari pertanyaan tertutup, sehingga jika menggunakan pertanyaan terbuka, pasien jadi berbicara tentang keluhannya sendiri, tidak merasa diinterogasi. Ketika pasien mengeluarkan gejala, jangan kita debat. Jadi misalnya kalau pada pasien ada waham, ada halusinasi, kita tidak perlu mendebatnya, tapi kita memang konfirmasi itu memang ada halusinasi dan waham. Berempati, jangan menuduh atau menghakimi seperti polisi sedang menginterogasi tersangka. Hindari menggunakan pertanyaan kenapa, karena pasien akan bingung kenapa dia sampai gangguan. Dia tidak akan tahu jawabannya. Lalu bicara seperti natural, jadi seperti percakapan biasa, jadi mengalir saja, tidak perlu dengan aturannya yang terlalu sistematis. Apa yang dikatakan pasien kita respon sesuai dengan apa pemeriksaan yang ingin kita lakukan, nanti kita respon lagi sehingga memang terlihat seperti wawancara biasa. Kita aktif dan sensitif mendengar apa yang dikatakan pasien dan kita berpikir secara biopsikososial. Nah, jadi tahap-tahap untuk wawancara ini adalah ketika pasien datang, kita mempersilahkan masuk ke ruangan, lalu kita mengucapkan salam kepada pasien, perkenalkan diri dan kapasitas kita sebagai seorang pemeriksa. Apakah kita dokter jaga klinik atau dokter jaga IGD, maka kita kenalkan diri kita. Kita jabat tangan pasien, persilahkan pasiennya untuk duduk, lalu kita tanyakan nama pasien. Jangan lupa ketika menanyakan nama itu, mulailah bangun rapor, yaitu dengan memberikan senyum, membuat pasien nyaman, lalu menunjukkan sikap empatinya. Misalnya dia nampak tidak nyaman, maka kita tunjukkan bahwa memang dia memang tidak nyaman, kita buat dia senyaman mungkin. Nah, ingatlah ketika pasien terutama psikotik, maka dia bisa saja datang berdua. Maka kita bisa saja berpikir yang mana pasien, yang mana keluarganya. Nah, jika memang pasiennya terlihat dari penampilannya, maka kita bisa tahu. Tapi misalnya tidak terlihat, kita boleh saja menanyakan yang mana pasiennya, sehingga kita bisa fokus nanti untuk menanyakan keluhan-keluhan pada pasien dan konfirmasi gejala nanti kepada keluarganya. Untuk fase pembuka adalah itu tujuannya untuk mendapatkan keluhan utama. Untuk menanyakan keluhan utama banyak teknik, bisa dengan menggunakan pertanyaan, apa yang bisa saya bantu? Coba ceritakan masalah yang sedang dihadapi, apa yang Bapak rasakan? Nah, dari keluhan utama ini, kita akan berlanjut ke fase inti, yang mana semuanya adalah bersumber dari keluhan utama ini. Nah, ketika melakukan pemeriksaan, jangan lupa gunakan pertanyaan yang terbuka, bersifat spontan, merespon dari apa yang dikeluhkan oleh pasien. Hindari adalah menggunakan pertanyaan tertutup, kecuali kita ingin klarifikasi gejala. Lalu pertanyaan itu secara terarah dari yang luas ke sesuatu yang lebih spesifik. Jadi misalnya adalah pasiennya datang dengan sulit tidur. Kalau sulit tidur, berarti kita bisa berpikir diagnosanya apa, bisa pada pasien skizofrenia, bisa pada pasien gangguan bipolar, atau pasien gangguan depresi. Maka kita mulai berpikir kalau misalnya dia skizofrenia, maka kita harus kumpulkan gejala-gejala yang berkaitan dengan skizofrenia, halusinasi atau wahamnya. Lalu misalnya itu tidak ditemukan, maka kita bisa berpikir ke arah gangguan bipolar. Maka kita harus berpikir apakah pada pasien ini ada episode manik atau episode depresi. Maka pertanyaannya adalah mengarah kepada depresi dan juga mengarah kepada maniknya. Nah, ketika kita ingin menanyakan topik baru, bikinlah kaitan dengan topik sebelumnya. Jadi nggak kelihatan pada pasien ini seperti memang lagi diinterogasi. Jika masih ada benang merahnya, pasien menjadi lebih nyaman. Oh, ini kayak ngobrol biasa ya, terutama pada pasien yang psikotik dengan kecurigaan yang cukup tinggi. Nah, itu kita harus membangun benang merah sehingga pasien tidak merasa seperti diinterogasi, sehingga kecurigaannya tidak menjadi eskalasi, tidak meningkat.
Nah, ketika mendapatkan keluhan utama, jangan pernah menanyakan onsetnya, keluhannya sudah berapa lama, dan faktor pencetus atau stresor, apa yang menyebabkan kondisi sakitnya saat ini. Jangan gunakan kenapa, tapi gunakanlah misalnya, ada kejadian apa yang Bapak alami sebelum sakit ini? Sebelum sakit ini apa ada sesuatu yang, Bapak pikirkan, atau ada sesuatu yang menjadi beban pikiran Bapak? Nah, itu cara menanyakan faktor pencetusnya. Lalu tanyakan juga bagaimana persepsi pasien terhadap keluhannya, bagaimana persepsinya terhadap sakitnya itu, karena ada beberapa pasien yang merasa dirinya tidak sakit, atau ada yang tahu memang dirinya sakit, atau ada yang merasa memang ambivalen dia sakit atau tidak sakit. Dan bagaimana pemahaman pasien terhadap penyakit ini mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Jadi nanti kita tanyakan bagaimana pengaruh sakit terhadap relasi sosialnya, terhadap pekerjaannya, terhadap kegiatan sehari-harinya, lalu pada komunikasinya dengan orang lain. Nah, itu kita tanyakan. Nah, kita juga harus menanyakan bagaimana mood-nya, suasana perasaannya, proses berpikirnya. Jadi ketika wawancara, kita tidak hanya menerima jawabannya, tapi kita menilai bagaimana kerangka berpikir dari pasien. Apakah antara topik satu dan topik lain itu menyambung atau tidak nyambung, ataukah kalimatnya bisa kita pahami, itu kita nilai untuk proses berpikirnya. Lalu kita nilai juga persepsi. Persepsi ini adalah pengalaman panca inderanya yang berkaitan dengan stimulus. Misalnya dia mengalami pengalaman auditorik tapi tidak ada stimulusnya, maka dia bisa saja mengalami yang namanya halusinasi. Tanyakan juga bagaimana perawatan dirinya, makan, minum, buang air besar, buang air kecil, mandinya, bagaimana apakah bisa sendiri atau dibantu. Lalu kita juga menanyakan riwayat penyakit sebelumnya. Bisa riwayat penyakit medisnya, kondisi medis seperti trauma kepala, apakah ada kejang, atau ada gangguan sistemik lainnya, dan yang terpenting adalah riwayat gangguan jiwanya. Jadi apakah pasien ini ada riwayat gangguan jiwa sebelumnya? Kalau memang ada riwayat gangguan jiwanya, kapan dialaminya, apa pengobatannya, kapan terakhir kontrolnya. Lalu riwayat penyakit keluarga, apakah di keluarganya ada yang menderita gangguan jiwa? Jika memang ada, apa jenis gangguan jiwanya, itu juga bisa kita tanyakan. Lalu kita tanyakan juga riwayat perkembangan pribadinya, bagaimana masa kecilnya, riwayat sekolahnya, apakah ada tinggal kelas, hubungan relasi dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman, lalu kalau sudah menikah dengan pasangannya, lalu juga bagaimana pekerjaannya, apakah sering berhenti dari pekerjaan, atau ada masalah dengan rekan kerjanya, dan pemakaian zat psikoaktif, apakah ada penyalahgunaan zat, misalnya seperti alkohol atau sabu-sabu, atau misalnya adalah penggunaan obat-obat yang tidak diresepkan oleh dokter. Lalu tanyakan juga keadaan lingkungan pasien saat ini. Jadi dari wawancara ini kita bisa membayangkan bagaimana sih pasien ini, individu ini dari saat dia sakit, apa yang membuat dia sakit, bagaimana perkembangan kepribadiannya sehingga dia bisa sakit pada saat ini. Jadi itu yang kita harapkan dari wawancara dengan pasien. Nah, misalnya kita sudah selesai, maka kita menutup wawancara. Menutup wawancara ini, kita juga harus menanyakan apakah ada pertanyaan dari pasien jika dia ingin menanyakan, dan kita berikan jawaban yang memang bisa kita mampu jawab. Jangan memberikan harapan-harapan palsu ketika memberikan jawaban pada pasien. Nah, ketika sudah menjawab, kita rangkumlah hasil pemeriksaan kita. Apakah hasil yang kita dapatkan dari wawancaranya, pemeriksaan status mentalnya, maka kita sampaikan secara ringkas tentang diagnosisnya, terapinya, obat-obatannya apa, lalu bagaimana pengobatannya, dan pentingnya kerjasama pasien dalam proses pengobatannya. Dan terutama adalah pasien dengan psikotik, jangan lupa edukasi keluarganya, peran keluarga pada pasien, bagaimana mengingatkan obat untuk pasien ini. Dan ketika kita akhiri wawancara, jangan lupa menjabat tangan, memberikan semangat pada pasien untuk agar tetap mengikuti pengobatan dengan baik. Karena bagaimanapun pada pasien psikotik bisa saja dia merasa dirinya tidak sakit, jadi kemungkinan untuk putus obat sangat tinggi. Atau pasien yang memang kronik minum obatnya sudah lama, nah kemungkinan untuk putus obat pun juga sangat tinggi. Jadi sangat penting edukasi kita kepada pasien dan kepada keluarganya untuk membantu pengobatannya.